Jadi cuma Yap. kita yang berani ngontak Hadit buat ngundang ke podcast. Oh, emang Karena kemarin nggak ada biasanya yang berani? seminar. Oh iya juga sih. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Kita masih di edisi angkringan lawan corona. Betul. Di rumah aja, jangan kemana-mana, vaksin, pakai masker, dan yang paling penting percaya pemerintah. Jadi kita masih AFH angkringan from home ya, Toh. From home. Betul. Jadi kita nggak buka angkringan dulu nih. Tidak apa-apa, omset menurun, yang penting iman bertambah. Karena di rumah terus kita jadi sering istighfar. Astagfirullah, beras habis. Token bunyi. Token bunyi, ya Allah. Kita mau ngobrol-ngobrol sama talent angkringan yang ada di luar negeri. Waduh. Sebelumnya dia pernah kita ajakin ngobrol di podcast cuy. Ya. Dan alhamdulillah dia termasuk salah satu orang yang membuat angkringan mendapatkan 1000 listener di Spotify. Widih, Jadi sakel. kita punya Bapak Hadi. Halo, Gokil. Welcome. Seperti yang tadi gue bilang tuh, jadi cuma kita yang berani ngontak Hadit buat ngundang ke podcast. Oh, emang Karena kemarin biasanya nggak ada yang berani? seminar. Oh iya juga sih. Mahasiswa S3 apa Dit? S3 di bidang lingkungan Di University of Sejet ya? University of Seget. Sejet ya? Seget sebenarnya baca, bukan Seget. Seget. Oke, emang kalau masih lidah Bekasi gini Dit. Iya, susah. Di Hungaria, gokil. Sudah sangat menginspirasi banyak orang, khususnya yang dengerin podcast kita kemarin ya, Toh. Betul. Dengerin podcast bukan buat nyari solarsip, bukan, ya Allah. Gimana Dit? Ini berarti udah bulan keberapa Dit lu di sana? Ini bukan bulan lagi, udah mau Tahun, 1 kan? tahun. Oh, udah mau setahun ya? Iya. Gila. Berarti kita udah lama nih. Udah 1 lama tahun yang juga lalu. kita yang ngobrol ya. Ya Allah, gokil. Mau masuk semester 3 di bulan depan di September. Oh, bulan depan lu udah masuk. Ini lagi libur berarti lu. Iya, ini kan summer. Ini kan summer time, jadi summer holiday. Tapi kalau gue tetap kerja di lab. Kalau yang mahasiswa lain mungkin ada yang holiday dan lain-lain. Oh, jadi lu kerja di lab. Iya. Penelitian masih tetap Iya. penelitian. Oh, gitu. Anjir, gila, nambah lagi ini Adit, gokil. Sharing dulu dong Dit, gimana Dit? Lu kan udah di Hungaria terus S3 lagi, gokil kan. Gue lihat-lihat dari status lu awal-awal udah mulai belajar goreng-goreng ikan sendiri ya. Ya, Gimana Dit? pertama excited sih ya. Sebenarnya mungkin pernah gue cerita juga di awal, gue pernah kepikiran ternyata mau lanjut sampai ke Eropa. Awalnya niatnya pengen ke Asia, tapi malah Allah kasih lebih jauh lagi. Tapi oke, itu mungkin rencana Tuhan kan. Ya. Ambil ke Eropa, dan pas dapetnya di Hungaria, salah satu negara dengan tourism terbaik lah bisa dibilang di Eropa. Salah satu negara yang punya tourism terbaik, kenal kota Budapest, salah satu kota terindah di Eropa kan ya. Ya, salah satu memang indah sekali. Datang ke sini pertama kali, lihat Eropa pertama kali, bangunan yang bener-bener berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi bangunan di sini tuh tipikalnya bangunan kuno, bener-bener kuno, literally kuno, mungkin dari tahun 1800 atau 900, dan masih tetap dipakai dan terawat. Itu yang benar-benar membedakan antara mungkin Indonesia sama Hungaria. Eropa kan salah satu benua yang tidak memiliki takar langit, silakan bisa dicek. Dibandingkan gitu ya? mungkin Amerika dan lain-lain, Eropa lebih cenderung menggunakan bangunan-bangunan historical dia. Berarti mayoritas berapa lantai Dit paling tinggi? Jarang ya, jadi paling tinggi paling sih apartemen ya. Kayak sekarang gue tinggal ini apartemen paling 10 lantai. 10 udah Tapi termasuk tinggi ya? tinggi lah itu. Itu apartemen. Maksudnya kayak perkantoran dan lain-lain itu banyak bangunan pemerintah itu banyak masih menggunakan bangunan-bangunan historical ya. Kalau ke Budapest itu ada namanya historical building, salah satu kayak kalau di kita tuh kayak inilah gedung DPR ya. Itu gedung DPR tertua di Eropa kalau nggak salah. Itu benar bagus sekali. Entah nomor 2 tertua, tapi yang nanti tertua dan sekarang masih dan terluas juga.
sekarang masih aktif digunakan. Terus mungkin perbedaan ini ya, cuaca, terus bahasa juga itu jadi tantangan. Udah lewat winter berarti Dit lu di sana. Udah lewat winter, udah melewati winter pertama. Waduh. Ya. Berarti lu udah megang salju pakai marimas jeruk belum, Dit? Wah, megang saljunya udah, tapi marimasnya itu yang enggak ada. Iya. Oke. Bahasa gimana Dit? Bahasa Dit di sana Dit? Bahasa kalau di harian lu. Ya kalau di kampus kan mungkin kita pakai bahasa Inggris ya karena atmosfernya lingkungannya kan internasional. Tapi kalau keseharian ya memang setidaknya kita bisa sedikit bahasa Hungaria. Tapi kalau sendiri memang belum ngambil kelas Hungaria, ngambilnya mungkin semester depan ini mau ngambil. Dia ngomongnya ya sebisanya aja, hanya menyapa dan sedikit memperkenalkan diri. Kalau Hungaria kalau gua nggak salah ada bahasa sendiri ya Dit ya? Ya dia punya bahasa sendiri. Kalau nggak salah juga menjadi salah satu bahasa tersulit. Waduh. Pertama itu Polandia, terus Rusia kan itu termasuk sulit. Hungaria juga katanya termasuk sulit. Di Hungaria kalau bahasa aja susah, yang gampang apa sih sebenarnya? Bikin SIM kali Ya gampang. Kalau perkuliahan nih, gue penasaran nih sama kuliah lu nih. Gimana Dit? Kalau dari ngobrol kita yang pertama kan cukup berbeda ya, karena lu harus cari profesor sendiri dulu kan. Ya betul. Sebelum ke sana. Nah, terus setelah lu sampai gimana tuh? Adaptasi lu sama tempat kuliah, terus perkuliahannya gimana Dit? Jadi sebelum sampai sini memang gue terus komunikasi sama profesor gue. Kayak pokoknya kasih update terus. Kayak saya udah dapet visa, saya akan berangkat ke Hungaria tanggal segini, kita komunikasi. Jadi kan tahun lalu itu masih pandemi, sekarang juga masih pandemi ya, tapi Iya. better lah di Hungaria. Waktu tahun lalu itu masih pandemi parah, jadi harus kayak PCR dan lain-lain lah. Kalau tahun lalu itu di Hungaria sistemnya, kalau kami punya PCR dua PCR test itu kami nggak perlu karantina. Jadi kemarin Dua nih gimana maksudnya Dit? dua PCR, jadi kayak 2 kali PCR test maksudnya. Oh, 2 kali nggak PCR cukup test. sekali ya? Iya, nggak bisa untuk konfirmasi. Jadi 2 PCR test itu harus dibawa saat kita terbang ke Hungaria dan ditunjukkan ke pihak imigrasi bahwa kita udah negatif corona. Jadi kita nggak perlu karantina. Tahun lalu seperti itu. Datang ke kampus pertama kali ketemu sama supervisor. Alhamdulillah dapat supervisor yang sangat baik sekali. Kaget juga ternyata kalau orang Eropa cenderung cuek ya. Nggak kayak orang Asia mungkin ya. Kayak menyapa dan lain-lain. Tapi ternyata budaya di Hungaria memang ada sedikit budaya Asia. Karena kan historicalnya dulu itu kalau bicara sejarah mungkin panjang, tapi intinya historical terdahulu itu kan ada hubungan antara Hungaria dengan Asia. Jadi budaya-budayanya masih ada. Jadi kayak senyum, nyapa gitu masih ada ya? Iya. Dulu kan historicalnya itu kan ada bangsa Mongol yang datang ke Hungaria dan lain-lain. Memang ada sedikit budaya Asia. Jadi memang sangat baik sekali profesor gua dan alhamdulillahnya beliau itu adalah kepala departemen. Jadi memang salah satu orang yang sangat sibuk dan ekspor dan juga berpengaruh di kampus. Sangat berpengaruh sekali. Gila, dapat kartu. Gue yang sangat bersyukur sebenarnya bisa dapat beliau. Jadi ya keuntungannya adalah akses gue terhadap segala sesuatu hal di kampus lebih mudah ya. Yes, benar. Akses terhadap segala sesuatu gampang, akses terhadap serter atau peneliti-peneliti mungkin di luar negara Hungaria jadi lebih gampang itu sih sebenarnya. Dan dia sangat support sekali sih. Oke. Tapi sebelumnya lu tahu kalau dia punya jabatan tertentu di kampus? Awalnya nggak tahu. Berarti benar-benar pas datang lu tahu gitu? Kaget awalnya itu lihat di emailnya ya. Jadi pertama kali email itu gue nggak tahu dia itu siapa, tahunya profesor senior aja itu aja. Tapi nggak tahu jabatan dan lain-lain. Pas dia email itu baru tahu karena kan kalau kita email bisa di bawahnya. Ya di bawahnya ada. Nah pas gue lihat wah ternyata dia orang penting kayak wakil dekan sekaligus kepala departemen dan lain-lain. Wah ternyata dia orang penting. Pas sampai sana pun ternyata memang beliau ya sangat sibuk. Selain beliau sangat sibuk juga tapi bener-bener ngasih advice ke gue itu banyak banget dan bener-bener oke lah. Oke, gokil, gila. Berarti alhamdulillah banget ya. Ini satu keberuntungan lagi ya. Gila yang lu dapet. Sangat beruntung. Itu udah kayak lu dapet kartu anti tilang dari Kapolri, cuy.
namanya kita studi di luar ya, kadang banyak faktor yang membuat kita jadi nggak betah kan. Selain mungkin betul. cuaca, supervisor juga salah satu faktor kalau kita PhD ya kan? Karena kita PhD kan lama kan ya, dan kita harus bekerja sama dengan orang itu bertahun-tahun. Kalau kita dari awal aja udah nggak Gak punya nyambung, gak enak ya. nggak nyambung, itu ngebuat kayaknya Berat ya. rasa frustasi kan, jadi itu sih. Berarti kalau sama supervisor yang ini lu merasa sangat nyaman ya. Sangat sih, enjoy banget, dan dia sangat care banget, bener-bener care, nggak hanya urusan pendidikan ya, karena mungkin dia udah tingkatannya mungkin udah tinggi, dan juga dia kan keibuan, dia perempuan, jadi ya oke. keibuan juga. Orang Jadi Hungaria. orang Hungaria, jadi bener-bener perhatian banget, nanyain kehidupan di sini bagaimana, macam-macam. Waduh, berarti kalau gitu di luar akademik lu masih keep kontak juga ya, Dit? Ya masih kayak dia selalu nanyakan bagaimana kamu tinggal di sini, nyaman atau enggak, terus kamu ada kontak dengan keluargamu di Indonesia atau enggak. Gila, baik Sebelum banget istri gue datang, dia nanya kan gimana istri kamu, kayak gitu. Emang bener baik sekali. Baik banget ya. Jadi kayak ibu kos ya. Ya, dia kayaknya Gokil ya Allah. Berarti gimana perkuliahan lancar dong berarti ya dong, Dit? alhamdulillah bisa dibilang saat ini masih on track. Si kontrak ya Masih sesuai dengan- schedule ya. yang lu Ya, sesuai dengan- bilang ke gua di awal-awal kemarin ya. Ya masih sesuai dengan plan. Makanya itu kunci. Kalau mungkin itulah bedanya kita ambil master sama PhD ya. Kunci keberhasilan PhD itu salah satunya adalah kontak dengan dan keep touch dengan si profesor itu. Jadi kendala-kendala yang hadapin itu harus bisa diselesaikan ya, caranya dengan selalu berdiskusi dengan profesor kita, karena ya kerjaan di lab kadang kan kita nggak pernah tahu ya, kadang berhasil kadang gagal ya. Oke. Berarti itu satu supervisor satu orang, Dit, lu. Ya, satu supervisor satu orang. Oke. Maksudnya dia megang beberapa mahasiswa, tapi saat Yang- ini mahasiswanya tinggal, kemarin satu udah mau lulus, sekarang tinggal gue dan satu kakak kelas, tapi dia maksudnya hanya jadi profesor dan ada konsultasi. Jadi yang full megang mahasiswa itu cuma gue Kok doang. lu doang? Berarti Iya, benar-benar pasti lu dipantau progresnya terus ya, Dit, kalau Iya gitu, Dit. betul. Dan itu bagus banget dipantau. buat planning lu ke depan ya. Wah, Sangat Nah. dipantau. Jadi dia benar-benar tanya progres gua setiap bulan, kami punya meeting. Jadi kita harus ngasih report ke dia setiap bulan bagaimana progres, dan menurut gua itu mungkin budaya yang kadang jarang ada di Indonesia. Jadi kita Oke. benar-benar disiplin dengan plan kita, disiplin dengan rencana kita ke depannya apa nih. Bener Oke, di sini oke. belajar benar-benar jadi researcher yang baik. Kalau PhD itu kan, kalau kayak gue bidangnya engineering dan bidangnya sains, itu kan memang lebih banyak pekerjaannya itu di lab, penelitian hampir mungkin 60-70% itu di lab. Kita neliti terus kayak gitu. Oke, thank you Hadit atas waktunya. sama-sama. Sukses Sehat selalu buat ya. karir, sehat selalu, Amin. siaga, jangan sampai kendor. Oke, Tok, itu dia Yo. tadi pembahasan kita sama Hadit. Pak Hadit, teman kita SMA yang sekarang sudah ada di Hungaria. Mahasiswa ya, mahasiswa Mahasiswa. S3. S3. Ya, Wah, mudah-mudahan karirnya sukses Bapak Hadit. Kalau kalian suka dengan pembahasan kita, bisa tinggalkan komentar di bawah. Kalau ada protes-protes, oh enggak tuh, enggak gitu, ya boleh komentar aja di bawah. Komentar juga. Kalau kalian suka, kalian bisa share dan like videonya. Kalian juga bisa subscribe Paristia Official untuk memberikan dukungan kalian ke Angkringan Balik Kantor. Kita juga punya podcast di Spotify, cari aja Angkringan Balik Ringan Kantor. balik kantor. Follow dan dengerin semua episode kita sampai kuping kalian berdarah-darah. Dan kita juga punya Instagram ya, Tok. Wah, tentu saja. Mana? Instagram kita ada di @angkringan.balikkekantor. Ya, follow dan Cek situ. DM juga kalau misalkan mau. Kayaknya Kalau ada bahas ini pertanyaan-pertanyaan. Walaupun sejauh ini nggak ada ya, Tok. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum Yuk. warahmatullahi wabarakatuh.